Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya. Wah, ketemu lagi dengan saya. Pokoknya jangan bosan dengan wajah saya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah sudah subscribe channel ini, sudah selalu menemani video ini. Mudah-mudahan video pendek-pendek ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman, terutama teman-teman yang ngebreed gabi ya, penghabi gabi, peternak gabi, terutama itu ya. Jadi video ini kita mau kupas banyak hal tentang dunia pergabian. Oke teman-teman, banyak banget yang tanya nih, gabi bagus itu bermula dari mana gitu loh. Nah, sebenarnya gabi bagus ini awal mulanya memang dari segi persilangan. Nah, dari segi persilangan ini sendiri tentunya tidak hanya sekali jalan gitu loh. Ini harus beberapa kali ada di F1, F2, F3, dan intinya nanti ada pembahasan genetik khusus ya. Nah, gabi bagus ini bermula dari sebuah persilangan yang kemudian dihomogenkan genetiknya. Nah, tapi setelah ini persilangan ini jadi, kan ada nih namanya produksi. Ada namanya produksi. Setelah ini barang jadi nih, induknya udah diset indukan, kan perlu nih diproduksi untuk nantinya anak-anaknya bisa digedekan kemudian dijual. Nah, dengan cara inilah kita nanti akan banyak diskusi tentang gabi bagus itu berasal dari mananya. Nah, kalau sudah dapat persilangan, dapat jadi bagus, tinggal kita produksi. Nah, di tahapan produksi ini ada yang perlu namanya seleksi. Kok harus diseleksi? Ya haruslah, karena untuk mendapatkan ikan-ikan bagus ini kita perlu seleksi. Jadi ya mungkin ada 1-2 individu gabi yang anaknya 100% bagus semua, laku dijual semua. Ada, pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Tetapi kebanyakan, kebanyakan dan biasanya itu si gabi ini beranak dan anaknya nggak 100% anaknya itu bagus semua, nggak. Nah, karena ini saya bicara biasanya ya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ada induk ini anaknya 100% bagus, tapi biasanya nggak 100% bagus. Ada kalanya anaknya itu nggak, ada yang mungkin cacat, ada yang tidak sesuai dengan harapan, ada apa. Makanya perlu yang namanya seleksi. Nah, seleksilah inilah kunci dari dapatnya gabi bagus. Jadi jawaban tadi adalah dari mana asal gabi bagus? Itu dari seleksi. Kuncinya di sini, seleksi. Jadi teman-teman yang ngebreed gabi itu selain Anda juga harus menguasai ilmu breedingnya, walaupun ilmu itu sebenarnya gampang karena tidak ada yang salah. Berkali-kali saya ngomong, tidak ada yang salah dari cara Anda beternak. Anda mau pakai kolam, Anda mau pakai akuarium, Anda mau pakai baskom, ember, bekas kulkas, bisa. Caranya nggak ada yang salah. Nah, cuma ilmu-ilmu yang kecil-kecil seperti ini kita perlu tahu lah ya. Kita perlu tahu. Jadi tidak mengenjasmen aku salah satu itu salah, enggak. Cuma saya menambahkan biar ini tambahan wawasan aja bahwa mau pakai apapun caranya ada satu kunci pokok dalam Anda mendapatkan ikan bagus, yaitu dengan cara seleksi. Nah, itu loh. Jadi cara seleksi ini adalah cara kuncinya dapat ikan bagus dengan cara seleksi. Seleksinya dari mana? Baik dari anakan yang usia 1 bulan, misal 1 bulan seleksi jantan betina, dipisah jantan betina. Kemudian 1,5 bulan masih jantan betina, masih range 1-2 bulan itu seleksi jantan betina dulu. Nanti setelah 2 bulan mungkin ada seleksi si pejantan yang bagus seperti apa, yang layak dijual seperti apa. Artinya di sini akan ada pengurangan ikan-ikan itu. Standarnya seperti apa? Nah, kalau saya bilang standar itu kembali ke masing-masing breeder ya, karena masing-masing breeder punya cara, punya trik dan punya punya selera masing-masing. Nah, caranya ya sesuai dengan selera Anda. Anda mau misal suka yang ekor lebar ya silahkan, ada yang suka ekor delta ya silahkan, ada yang suka ekor half moon ya silahkan, ada yang SWAT ya silahkan. Nah, ini seleksi ini sesuai dengan ini baru seleksi ya. Kita bicara ini bukan bicara kontes ya. Kalau kontes kan ada standarisasi. Tapi ini baru seleksi di farm Anda.
Artinya ini layak enggak dijual, ini layak enggak jadikan indukan, ini layak enggak nanti untuk regenerasi berikutnya. Itu yang dimaksud seleksi nanti. Nah, dari seleksi itu nanti tujuannya yaitu jadi induk, dijual, kontes, dan macam-macam. Tapi proses seleksi ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi tidak ada cerita bahwa ikan yang tanpa seleksi bisa menghasilkan ikan-ikan bagus. Enggak ada ceritanya. Semua teman-teman, semua breeder-breeder hebat, semua master-master gapi mendapatkan gapi-gapi yang berkualitas itu dari hasil seleksi. Ya, makanya Anda juga harus belajar seleksi. Mudah-mudahan nanti kita mau bikin video yang lebih detail lagi tentang seleksi ya. Ini aja untuk apa ya? Untuk mukadimah. Mukadimah untuk pembukaannya aja bahwa seleksi itu penting di gapi. Jadi kita harus benar-benar nih di seleksi ini harus benar-benar tahu dulu minimal apa yang kita lihat aja dulu. Jadi oh ini bentuknya bagus, oh ini warnanya bagus, itu dulu. Pemahaman dari itu dulu. Nanti lanjut ke tingkat berikutnya atau kelas berikutnya. Mungkin oh ini ekornya harus seperti ini bentuknya, oh dorsalnya harus seperti ini bentuknya, oh corak badannya harus seperti ini bentuknya. Nah itu nanti mungkin di video-video berikutnya atau tingkat lanjut nanti lah ya. Jadi intinya seleksi dulu itu penting. Makanya ada yang bilang ini bagus nggak kalau dipisah jantan betina. Nah itu sebenarnya jawaban dari sebuah seleksi. Pisah jantan betina kan seleksi. Seleksi itu artinya adalah memisahkan yang beda gitu kan. Itu namanya seleksi. Makanya jantan betina kan beda tuh bentuknya. Tujuannya juga akan beda nantinya. Oleh sebab itu diseleksi. Pemisahan jantan betina itu adalah proses seleksi pertama kali ya. Walaupun mungkin di Buraya ada juga yang seleksi di Buraya. Sorry tadi saya lupa nanti pada komen nanti ya. Di Buraya itu ada seleksi, misal ada Buraya yang albino. Ya kan ada teman-teman yang punya gapi warnanya hitam atau warna mata hitam, grey, keluar albino. Itu kan perlu diseleksi. Kalau nggak diseleksi nanti dicampur sama yang mata hitam, yang albino nggak bisa besar. Oleh sebab itu Buraya ini perlu seleksi terutama kalau terjadi keanehan-keanehan. Keluar base body ya. Keluar base body artinya warna dasarnya itu keluar yang berbeda. Nah, itu perlu diseleksi. Nah, seleksi itu yang paling kuncinya ya untuk mendapatkan gapi-gapi yang berkualitas. Karena dengan seleksi ini kita dapat ikan yang bagus gitu. Ya, jadi teman-teman jangan pernah meremehkan namanya seleksi. Karena seleksi ini adalah kunci kita dapat ikan bagus. Siapapun yang pelihara gapi biasanya sudah belajar seleksi. Minimal seleksi jantan betina lah, kalau belum tahu minimal seleksi jantan betina. Oke teman-teman, ini adalah salah satu kunci sukses dalam mendapatkan ikan-ikan bagus, yaitu adalah seleksi. Seleksinya bagaimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk seleksi ikan-ikan tertentu. Karena masing-masing jenis, masing-masing strain punya karakter sendiri-sendiri. Oke ya, sudah paham ya? Oke ya, jempolnya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi, dan amazing. Salam Swastifam, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.